Pada video pertama, kita sudah membahas tentang dua subtopik. Yang pertama tentang sejarah energi panas matahari, yang kedua tentang apa itu energi panas matahari. Pada video kedua ini, dalam topik kedua, mata kuliah energi terbarukan di Teknik Elektro UIN Sultan Syarif Qasim Riau, kita akan membahas beberapa hal. Pertama, tentang bagaimana sebuah sistem termal surya bekerja. Untuk memahami bagaimana sistem termal surya bekerja, pertama kita akan membahas secara detail tentang kolektor surya. Untuk mengubah energi termal pada cahaya matahari menjadi energi panas yang berguna, kita menggunakan sebuah alat yang namanya kolektor surya atau solar energy collector. Kadang-kadang ada juga literatur yang menyebutnya sebagai pengumpul surya. Solar collector atau kolektor surya ini menyerap radiasi matahari, kemudian mengubahnya menjadi panas, lalu memindahkan panas itu ke fluida. Fluida itu bisa berbentuk udara, air, atau minyak yang mengalir melalui kolektor tersebut. Energi matahari yang terkumpul dibawa dari fluida yang bersirkulasi, itu kemudian digunakan secara langsung atau secara tidak langsung. Digunakan secara langsung untuk memanaskan atau untuk pengkondisi udara. Bisa juga digunakan secara tidak langsung dengan cara disimpan terlebih dahulu pada sebuah tangki penyimpanan energi termal. Kemudian energi termal yang sudah disimpan ini digunakan pada malam hari ketika tidak ada cahaya matahari, atau pada saat cuaca mendung ketika cahaya matahari tidak terlalu besar. Ada dua kelompok besar kolektor surya. Yang pertama adalah kolektor surya yang tidak difokuskan atau non-concentrating, atau disebut juga dengan kolektor surya stasioner. Kelompok yang kedua adalah kolektor surya yang difokuskan atau concentrating solar collector. Nah, dari kelompok yang pertama atau yang tidak difokuskan, dia bersifat permanen, dia fix pada posisinya, dan dia juga tidak melacak cahaya matahari. Artinya dia tidak mengikuti arahnya, tidak mengikuti posisi matahari. Ada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah FPC atau Flat Plate Collector. Yang kedua adalah Compound Parabolic Collector atau CPC. Lalu yang ketiga adalah ETC atau Evacuated Tube Collector. Pada kuliah ini kita akan membahas yang pertama dengan yang ketiga karena banyak digunakan. Kemudian pada kolektor yang difokuskan, itu cahaya dipusatkan secara optis sebelum dipindahkan dalam bentuk panas. Jadi ini agak mirip cara kerjanya dengan kaca pembesar atau loop yang tadi kita ceritakan pada video pertama untuk membuat api itu. Pemusatan bisa dilakukan dengan memantulkan cahaya matahari atau merefraksikan cahaya matahari menggunakan cermin atau menggunakan lensa. Cahaya yang dipantulkan atau direfraksi tadi lalu difokuskan kepada sebuah lokasi atau yang disebut dengan zona fokus, sehingga pada zona fokus itu flux energinya meningkat. Ada 4 jenis concentrating solar collector ini. Yang pertama adalah PTC atau Parabolic Through Collector. Yang kedua adalah LFR, Linear Fresnel Reflector. Terus PDR atau Parabolic Dish Reflector. Dan yang terakhir adalah HFC atau Heliostat Field Collector. Kita sebenarnya akan membahas semuanya pada topik ini, tetapi belum diorganisir berdasarkan jenis kolektornya. Oke, sekarang kita bahas Flat Plate Collector atau kolektor pelat datar.
Jika Anda melihat ke atap rumah-rumah yang besar, kadang-kadang bisa ditemukan benda yang seperti pada gambar paling kiri ini. Ini adalah pemanas air menggunakan panas matahari, dan kolektor yang digunakan adalah FPC atau flat plate collector atau kolektor plat datar. Nah, kalau kita melihat lebih detail lagi yang di tengah, ini adalah salah satu panel modulnya. Dan kalau ini kita bongkar isinya, maka akan terdiri dari beberapa lapisan. Ada lapisan paling atas, ada lapisan tengah, kemudian di dalamnya ada pipa-pipa, dan di bawahnya juga ada komponen lain.